Part 17, Chapter 7, Framework Mindset kita dalam berinovasi. Kita lanjutkan pembahasan kita kemarin yang terputus karena VT kita nggak cukup. Jadi di fase keempat model, yaitu jembatan realitas yang kedua itu. Ketika itu kita berikan contoh masalah OpenAI ChatGPT. Yang mana dia harus mulai memonetisasi ataupun bikin bisnis model daripada inovasinya. Sebab jika tidak, dia akan bisa tenggelam, kewalahan, dan gagal sendiri di realitas yang kedua. Kenapa? Karena di 2022 kemarin, ChatGPT itu sudah mengalami kerugian karena biaya operasional sangat besar, yaitu sebesar 540 juta dolar. Sepanjang 2022. Itu dengan perincian kurang lebih biaya operasional per hari untuk ChatGPT melayani seluruh dunia itu 700.000 dolar. Jadi bayangkan kalau OpenAI dengan ChatGPT-nya itu kemudian tidak fokus dalam masalah fase yang keempatnya itu, bisnis modelnya untuk mulai memonetisasinya, ya akibatnya dia akan kewalahan, tidak bisa membayar operasional, dan juga akan kewalahan juga menghadapi banyaknya kompetisi AI yang seperti ChatGPT. Seperti yang kemarin sudah kita berikan contoh seperti Bard, Elasticsearch, dan banyak lagi. Jadi inilah pentingnya kita memahami fase keempat, yaitu bisnis model itu. Sekarang pertanyaannya, apakah bisnis model yang sudah diterapkan oleh ChatGPT sekarang ini ataupun OpenAI ini, subscription biaya langganan $20 per bulan bagi para usernya itu sudah merupakan suatu bisnis model yang kuat hingga bisa menghasilkan revenue yang banyak? Kalau kita lihat daripada diskusi ataupun temu bincang antara Sam Altman, si CEO ChatGPT ini, dengan anggota Kongres Senat di Amerika, kayaknya belum. Loh, kok bisa? Apa itu? Temu bincang bicara dengan anggota Kongres di Amerika. Jadi gini, dulu beberapa waktu yang lalu, karena sebagian daripada expert AI itu mengkhawatirkan perkembangan AI yang jika dibiarkan demikian rupa itu bisa mengalahkan ataupun mengganggu peradaban manusia, katakanlah kayak Skynet-nya Terminator zaman film-film dulu, di mana AI dan robot mulai mengalahkan peradaban manusia. Maka diundanglah beberapa petinggi-petinggi AI dan pelaku bisnis AI di anggota Kongres Senat Amerika. Nah, salah satunya itu ketika ditanyakan kepada Sam Altman selaku perwakilan, karena dia adalah CEO OpenAI itu, masalah hal ini. Nah, dari yang fokus yang menarik daripada pembicaraan itu ketika ditanya anggota senatnya itu, berarti kamu sudah cukup kaya dong, kaya raya dong dengan ChatGPT ini, dengan OpenAI ini, karena kan sudah produk market proven di worldwide, harusnya kaya kan? Sebab dalam artian itu sebagai tanda bahwasanya bisnis modelnya harusnya sudah jalan dong, kamu sudah dapat revenue yang banyak, harusnya gitu. Tetapi apa yang mengejutkan, Sam Altman dengan rendah hati dan formalitas mengatakan dia melakukan ini karena dia itu suka mencintai pekerjaan ini, dia tidak memiliki egoitas di sini, dia memiliki uang yang cukup untuk membiayai health insurance-nya, asuransi kesehatannya. Namun kalau dikatakan dia cukup kaya, tampaknya belum atau tidak. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya OpenAI dengan ChatGPT-nya ini masih struggle juga dengan bisnis modelnya. Nah, agar lebih jelasnya, kita lihat sendiri yuk gimana video perbincangan antara Sam Altman dengan anggota Kongres itu masalah ini. I love my current job. Cool. Are there people out there that would be qualified? We'd be happy to send you recommendations for people out there, yes. Okay. You make a lot of money, do you? No, I'm paid enough for health insurance. I have no equity in OpenAI. Really? Yeah. That's interesting. You need a lawyer. I need a what?
You need a lawyer or an agent. I'm doing this because I love it. Setelah kita melihat video perbincangan antara Sam Altman dan anggota Kongres Senat di Amerika itu, kita paham bahwa inovasi seberhasil apapun produk market fit-nya, dia itu tetap akan struggle lagi untuk membuktikan bisnis modelnya agar bisa mendapatkan revenue dan bisa bertransformasi ke realitas yang kedua. Ini yang penting yang untuk kita pahami. Maka daripada itu, jangan lupakan fase yang keempat itu kalau kita sudah berada posisi yang di situ. Kalau posisi kita masih di value added, ya sudah, nggak usah mikir itu dulu, pikir dulu yang masalah product market fit dulu. Baru kalau kemudian sudah berhasil, baru kita mikir masalah revenue, keuntungan. Jadi first thing first. Realitas pertama dulu, baru realitas yang kedua. Sekarang ada pertanyaan ataupun elaborasi pemahaman lagi nih. Kenapa kok dikatakan realitas pertama dan realitas kedua? Apakah ada suatu argumen yang logis dari para pelaku bisnis seperti itu yang memahami adanya perbedaan realitas itu? Ini akan saya jawab dengan suatu jawaban ataupun komentar ataupun tanggapan antara Charlie Munger dan Warren Buffett ketika ditanya masalah komentar mereka mengenai Elon Musk. Charlie Munger dan Warren Buffett itu kan petinggi Berkshire Hathaway, perusahaan investasi. Perusahaan investasi itu biasanya hanya investasi di perusahaan yang sudah melantai di pasar bursa saham. Jadi dalam artian sudah ke yang kedua ini, realitas yang kedua. Mereka berkata, Elon Musk itu orang yang hebat, tetapi kita memiliki pendekatan yang completely different, berbeda sekali. Elon Musk lebih suka cara yang susah, yaitu dia, ya tentu saja kalau bahasa kita, dia harus melewati bikin produk baru inovatif, melewati value of debt itu. Sementara kita itu lebih suka cara yang lebih mudah. Dia lihat kalau memang sudah pakai produk market movement, dan dia lihat kemudian masuk ke bursa saham dan kedepannya lebih bagus perkembangan secara bisnis, dia akan invest di situ. Nah, disinilah bukti adanya dua realitas yang berbeda. Sehingga pemahamannya itu harus beda, mindsetnya harus beda, dan ilmunya pun beda. Nah, disinilah pentingnya kita memahami fase yang keempat bisnis model ini. Dan sebelumnya ada satu pernyataan penting daripada Charlie Munger dan Warren Buffett itu, bahwasanya mereka itu tidak suka failure yang terlalu banyak. Jadi mereka itu sebisa mungkin menghindari failure. Karena yang berbeda dengan orang-orang yang berada di realitas pertama, embrace the failure. Nah, mau penasaran kan? Kita lihat ayo langsung di videonya. Well, yes, I think Elon Musk overestimates himself, but he is very talented. So he's overestimating somebody who doesn't need to overestimate to be very talented. There's a Bill Maher program, about a week old, maybe 2 weeks old, but he interviews Elon, and Elon does a terrific job, toe to toe with Bill Maher, it's worth watching. And Elon he's a brilliant guy, and I would say that he might score over 170, but he dreams about things, and his dreams have got a foundation. He would not have achieved what he has in life if he hadn't tried for unreasonably extreme objectives. He likes taking on the impossible job and doing it. We're different. Warren and I are looking for the easy job that we can identify. Yeah. If we can do it playing tic-tac-toe, we'll do it, I mean, we have a wholly different way of going the whole way. Yeah. But we don't want to compete with Elon in a lot of things. I mean, we don't want that much failure. Jadi setelah melihat sendiri videonya komentar Warren Buffett dan Charlie Munger masa Elon Musk, di sini kita belajar dua hal yang penting. Satu, pentingnya untuk menetapkan bisnis model fase yang keempat itu. Kemudian yang kedua, pentingnya bagi kita untuk memahami adanya dua realitas yang berbeda dalam memahami inovasi ini. Tapi sayang, VT kita tampaknya nggak cukup. Kita lanjutkan ya di part selanjutnya. See you.